ikhtiar, nah, kata-kata ikhtiar saja kita bisa ambil dari kata bahasa Arab ini Mas Adit, ya. Jadi ternyata ikhtiar itu mempunyai makna yang baik, ya. Ikhtiar itu memilih. Maksudnya di sini memilih ini yang terbaik. Khoir. Dari kata ikhtiar itu bahasa Arabnya khoir, ya. Ya, menjadi kata ikhtiar. Ikhtaro yakhtaru ikhtiaron. Nah, di situ kata-kata tersebut berasal dari bahasa Arab. Jadi membentengi ini merupakan sebuah upaya, ya. Sementara upaya atau usaha di dalam agama Islam ini sebuah kewajiban, ya, para peserta Demas Berol sekalian. Jadi kalau sebuah kewajiban artinya harus kita lakukan. Iya. Karena itu adalah sebuah perintah, ya, perintah agama, ya. Tentunya kewajiban ini, ya, ada perintah agama seperti dalam Al-Quran yang sering mungkin kita dengar bersama, bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ar-Ra'd ayat 11 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yaghfiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah itu akan merubah nasib seorang kaum tergantung kaum itu sendiri mau merubahnya sendiri. Berubah atau tidak. Iya. Jadi tergantung orang itu sendiri. Begitu pula anak tergantung orang tuanya bagaimana bisa merubah atau tidak. Nah, begitu pula dalam kewajiban ikhtiar membentengi, membina anak ini juga jangan sampai kita berputus asa. Nah, ini konsep agamanya dalam berikhtiar, dalam berusaha ini walatai asumi rauhillah, ya. Kata Allah di dalam firman-Nya, ya, surat Yusuf, walatai asumi rauhillah, itu jangan berputus asa. Artinya bagaimana caranya anak itu kita ikhtiari, kita usaha untuk menjadikan anak sebagai anak yang soleh-soleha itu seperti apa. Nah, ini dari kata-kata membentengi ini sudah dapat kita ambil makna yang tersirat di dalam kata itu. Ternyata memang sebuah kewajiban bagi kita sebagai orang tua, ya, Mas Adit, ya. Jadi karena itu sebuah kewajiban usaha, maka tentu cara apa, ya, upaya apa yang harus kita lakukan. Sementara era digital itu kan merupakan era atau suatu situasi kondisi zaman saat ini yang tidak dapat kita pungkiri akan kemajuan dan perkembangannya. Betul sekali. Kita tidak bisa kembali ke belakang lagi, ya. Iya. Karena sudah ada, bukan hanya di depan mata sudah kita lakukan. Iya, betul sekali. Kita sudah merasakan. Nah, artinya ini tidak bisa dibendung lagi. Nah, jadi istilah membentengi ini bukan berarti upaya untuk menghilangkan, tidak. Tetapi di situ usaha preventif. Nah, bahasa preventif ini mencegah. Artinya lebih baik daripada mengobati, ya kan? Ya, betul. Jadi kita sebuah upaya untuk mencegah dan bukan untuk menghilangi, ya, untuk memusnahkan, tidak. Ya. Tetapi setidaknya meminimalisir, mengimbangi. Karena tentunya anak tidak akan mungkin lepas daripada itu. Walaupun toh digital ini, subhanallah, ya, dari bidang komunikasi, kemudian aplikasi, ya, termasuk pada finansial, usaha, bahkan di era digital ini semuanya ada, ya. Digitalisasi, ya, bahkan penyediaan produk apapun, ya, aplikasi apapun, komunikasi dalam bentuk apapun, ya, berbagai macam. Ini subhanallah, ya. Dampak positifnya banyak, tetapi dampak negatifnya juga ada. Iya, betul. Nah, oleh karena itu, karena adanya dampak positif dan negatif, tentu orang tua ini harus ada upaya bagaimana untuk membentenginya. Karena salah satu dari sahabat bernama Ali bin Abi Thalib juga sudah mengingatkan kepada kita, ya, dalam mendidik anak di era yang tentunya berbeda. Makanya sahabat Ali mengatakan, alimu auladakum fa innahum ta'isu fi zamanihim khairu zamanikum. Nah, di sini pengertiannya, didiklah
anak-anak itu yang hidup di zamannya, bukan di zaman kalian. Nah, jadi artinya berbeda. Karena zaman kita pun juga berbeda dengan zaman anak-anak kita nanti. Iya, nah, seperti itu harus sesuai, mendidik dengan sesuai zamannya masing-masing. Karena itu tentunya ada cara-cara, trik membentengi anak di era digital ini. Dengan adanya arus globalisasi ini, ada beberapa ya cara, ya, trik ataupun usaha kita, ya ikhtiar kita. Yang pertama ingin saya sampaikan bahwa dalam membentengi anak di era digital ini, yang pertama kuatkan akidah. Kuatkan akidah yang utama, tauhid. Jadi kenapa? Dengan adanya menguatkan akidah, tauhid, keyakinan yang kuat, maka insya Allah ya, upaya yang pertama ini akan menentukan upaya-upaya berikutnya. Betul sekali. Kalau kita gambarkan sekarang begini, adanya kemajuan zaman ini, kalau kita tanamkan kepada keyakinan bahwa kemajuan zaman itu merupakan kekuasaan Allah. Nah, bahasanya seperti itu, kita tanamkan tauhid bahwa Allah itu mempunyai sifat, ya, Allah itu mempunyai asmaul husna, nama-nama Allah yang memang disitu baik untuk kita pelajari. Salah satunya Al-Qadir. Allah Maha Kuasa, Allah Maha Segalanya. Nah, artinya dengan adanya era globalisasi, adanya kemajuan teknologi, ini merupakan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka wajib disyukuri. Nah, ini yang perlu kita tanamkan pertama. Jadi anak, bagaimana supaya semua yang ada di dunia ini, baik segala kemajuan, perkembangan, kemampuan manusia, teknologi dan lain sebagainya, ini adalah berkat kekuasaan Allah. Maka yang pertama, orang tua harus menanamkan tauhid, keyakinan dulu. Nah, semua itu adalah kekuasaan Allah, tidak lepas daripada kekuasaan Allah yang wajib disyukuri. Apabila itu disyukuri, maka insya Allah Allah akan memberikan nikmat-nikmat yang lain. Nah, sepertinya itu ya. Kemudian yang kedua, selain daripada tauhid, maka sebagai orang tua yang harus diaplikasikan dulu, dicontohkan dulu kepada anak sebelum kita mendidik, membina. Jadi adanya uswah, teladan dari orang tua ya tadi. Teladan dulu. Setelah kita tanamkan tauhid, jadi kita tanamkan uswah. Jadi keteladanan. Keteladanan itu lebih penting daripada perkataan. 1000 perkataan itu terkalahkan oleh satu teladan. Subhanallah. Nah, contohnya saja misalnya ketika anak mau kita arahkan di era digital ini, ya jangan terlalu banyak main HP. Nah, kita contohkan dulu sebagai orang tua. Nah, minimal berarti orang tua bisa memberikan contoh tidak terlalu main HP. Nah, jadi uswahnya itu akan bisa ditiru oleh anak, karena tipikal anak tadi di situ kalau usia yang mungkin masih ya di bawah ya usia dini ya, PAUD itu masih meniru. Nah, makanya kalau Sayyidina Ali itu juga memberikan konsep mendidik anak itu sesuai dengan umur ya. Dari 0 sampai 7 itu jadikan anak itu sebagai raja. Jadi kita melayani, kita mendampingi, kita memberikan apa saja yang dia inginkan ya. Kita berikan kebutuhannya. Tapi kalau di usia 8 sampai 14 tahun, nah di situ baru kita anggap sebagai tawanan. Baru kita memberikan hukum-hukum syariat agama. Ya, hukum-hukum yang di situ diharamkan ya, hukum yang diperbolehkan. Nah di situ diberikan syariat agama bahwa ini benar, ini salah, itu yang kurang baik, ini yang baik. Nah di situ baru itu umur 8 sampai 14 tahun. Nah berubah lagi kalau menurut Sayyidina Ali umur 15 sampai 21 tahun, ternyata di situ pendidikannya
dengan pendekatan. Pendekatan. Jadi anak itu usia remaja ya. Berarti Jadi kita harus bisa melakukan pendekatan kepada anak kita, menjadi teman untuk anak kita mungkin ya. Iya, bisa jadi teman ya. Di samping orang tua. Kenapa kok kita harus adanya pendekatan atau tadi istilah teman ya? Kita anggap sebagai sahabat kita. Di situ dampak positifnya adalah ketika kita anggap dia sebagai teman, maka akan ada transparansi. Iya. Akan ada keterbukaan. Nah, ketika dia ada masalah, dia berani curhat kepada orang tua. Nah, jadi tidak kesulitan untuk orang tua memberikan nasihat kalau di situ sudah terbuka, ya, sudah adanya keterbukaan. Nah itu. Jadi yang kedua itu ada uswah ya. Nah, setelah kita memberikan contoh, nah baru sebenarnya itu tadi pendekatan itu merupakan cara membentengi anak yang ketiga. Adanya takorub. Nah, bahasa agama itu adanya takorub. Takorub itu pendekatan ya. Pendekatan tentunya pendekatan secara agama ya, secara emosional ya. Anak tidak merasa takut. Nah, anak itu bagaimana supaya anak itu nggak takut dengan orang tua? Ya, berarti kita dekati, ya istilahnya tadi kita anggap sebagai teman, sahabat. Insya Allah dengan demikian, nah, anak itu mudah untuk kita bentengi. Ya, kalau kita sudah dekat dengan anak, anak beraktivitas apa yang dia lakukan, apa yang dia kerjakan, kita bisa melihat. Nah, kita bisa mengontrol. Nah, disitulah kita filter. Nah, kita saring, oh nah, jadi ini yang seperti ini kurang baik. Nah, ini tidak baik, maka diarahkan. Nah, di situ akan mudah karena kita sudah dekat. Ya. Kalau tidak dekat, ya maka ya tentunya kita sulit untuk memberikan nasihat. Mana kadang anak bercerita kepada orang lain. Nah, ya ini fakta ya. Iya. Fakta. Seringkali ya kebetulan dan juga di dunia pendidikan itu, ya terkadang anak itu justru pelampiasannya di luar ya. Ketika di rumah tidak mungkin dibina oleh orang tua, tidak diarahkan, tidak didekati, pelampiasannya di sekolah atau di luar, di lingkungan ya, di masyarakat. Nah ini kan ya kita prihatin kan seperti itu kan. Nah, kenapa kok tidak orang tua yang seharusnya mendekati, mendidik ya, tapi ketika saya tanya memang broken home. Nah istilahnya ada masalah keluarga, nah, akhirnya dia tidak nyaman. Nah, kemudian dilampiaskan ya di sekolah ya, dengan temannya, mungkin dengan gurunya. Nah ini, nah peran serta upaya orang tua dalam membentengi anak. Yang kedua harus ada pendekatan. Ya, yang ketiga harus ada pendekatan. Nah kemudian yang keempat, nah ini ketika anak sudah kita dekati, sudah tahu bagaimana aktivitas, ya, apa yang dilakukan anak. Nah maka kita upaya yang ketiga harus bisa membatasi waktu. Nah, jadi anak itu dalam beraktivitas, mungkin dalam apapun ya, aktivitas main ataupun aktivitas yang di situ dalam era teknologi ya, mungkin saat ini gadget ya, menggunakan gadget ataupun di situ yang lainnya ya. Nah, di situ kita beri batasan waktu. Nah, kita beri batasan waktu, dengan demikian di situ akan ada nilai edukasinya. Nah, bahwa waktu itu sangat penting, bahwa al-waktu kasaif. Nah, bisa kita sampaikan bahwa waktu itu adalah ibarat senjata. Apabila bisa menggunakan waktu dengan baik, maka tidak akan melukai tubuh. Kalau bisa menggunakan, tapi kalau tidak, maka akan bisa melukai tubuh. Ya, di situ. Oleh karena itu, ya sebagai orang tua, bagaimana caranya anak bermain di era digital ini, kita batasi waktunya. Nah itu. Kemudian selain membatasi waktu, nah ternyata kita juga harus memberikan waktu untuk bermain untuk kita. Artinya mengajak main, mengajak aktivitas bersama maksudnya ya. Quality time mungkin kalau quality zaman sekarang. Ya. Jadi jangan anak itu hanya disuruh main sendiri, tetapi kita juga mengajak sebagai orang tua ada saatnya untuk bermain dengan orang tua. Mungkin dia butuh, pasti bukan mungkin ya, pasti butuh canda tawa dengan orang tua ya, humor bagaimana dengan orang tua. Bahkan mereka anak itu yang saya alami ngajak
beraktivitas bersama, membuat kreativitas yang dia sukai ya, yang dia inginkan. Nah itu mengajak dengan orang tua. Nah ini kalau orang tua mungkin di situ ya tidak memahami ya karakteristik anak tadi, gengsi atau nggak mau, lah itu anak-anak mainan anak, kamu main sendirilah. Nah ini sebenarnya PR ya untuk kita semua sebagai orang tua. Karena itu tadi, jadi kita memang mendidik anak itu ya harus sesuai dengan zamannya. Nah, kita ternyata orang tua itu juga bisa jadi menjadi anak-anak. Maksudnya ya kreativitasnya ataupun apa yang dilakukan anak kita bisa melakukan. Ya orang tua bisa menjadi anak juga sebenarnya nantinya akan bisa menjadi sikap seperti orang tua. Maksudnya seperti itu kan, orang tua tidak sedikit ya polanya seperti anak ya, karena dia memang mengikuti zaman anak dengan upaya mendidik anak itu tadi. Jangan dikira orang tua sikapnya kayak anak. Nah itu sebenarnya ya persepsi yang mungkin ya kurang tepat ya. Nah, bisa jadi orang tua itu memang kepengen menyelami dunia anak dengan tujuan di situ, oh ternyata cara pola mendidik anak seperti itu. Nah, itu ya. Kemudian selain daripada ya bagaimana mengajak anak, nah ini juga penting adanya pendidikan targhib wa tarhib. Pendidikan targhib wa tarhib itu apa? Jadi kita membentengi anak dengan kita memberikan ancaman dan istilahnya motivasi ataupun hadiah ya. Reward bahasanya. Nah, jadi ketika anak melakukan sesuatu yang baik, nah kita puji, nah, kita motivasi, kita beri hadiah. Nah, atau di situ ketika anak melakukan sesuatu yang melanggar agama ataupun kurang baik, nah di situ kita takuti. Kita bukan berarti intimidasi yang dimaksudkan kita beri hukum sekeras-kerasnya, itu tidak, tapi memberikan hukuman yang di situ sekiranya sebuah pendidikan ya, supaya anak itu bisa menjadi yang lebih baik lagi. Nah, di situ ya. Jadi kita bisa melakukan itu dan itu boleh, sah-sah saja. Dalam agama boleh ya. Jadi ketika tidak terlalu ya, Dad, ya. Iya. Jadi tidak terlalu istilahnya pendidikan mungkin ya. Kalau dulu sistem kekerasan yang ketika salah kemudian dipukul, diintimidasi dengan sesuatu yang mungkin ya membuat dia sakit ataupun bagaimana ya, untuk saat ini di era sekarang tidak ya. Artinya pendidikan yang tarhib wa tarhib itu maksudnya di sini kalau di era sekarang ini motivasi misalnya. Motivasi itu bukan harus berupa hadiah besar, itu tidak. Dengan kita memberikan acungan jempol, oh kamu hebat, kamu sih, kamu pinter, kamu soleh, nah itu sebuah motivasi ya. Bukan hanya bernilai materi yang ada nilainya ya, itu tidak. Tapi memberikan A+, nah di situ sebuah motivasi. Begitu pula sebuah tarhib, maksudnya ancaman ataupun hukuman. Ya hukuman yang sifatnya di era sekarang itu apa? Ya bisa jadi kita berikan hukuman, nak silakan baca surat. Nah silakan hafalkan dalam seminggu ini, harus hafal surat ini. Nah itu sebuah hukuman di era sekarang. Nah sekarang mudah, anak mungkin bisa mendengarkan ya video ataupun apa ya, konten-konten yang ada di YouTube atau di media sosial, nah, bisa dimanfaatkan ya. Nah itu kan anak bisa jadi tertarik dan juga tidak merasa beban, tidak merasa berat untuk melakukan itu. Nah ini di era digital adanya bagaimana membentengi. Nah kalau dengan kita membentengi tarhib ini kan anak minimal terkurangi, minimal itu dia bisa mengurangi aktivitas-aktivitas yang lain yang di situ bernilai negatif. Nah, dengan seperti itu insya Allah ada manfaatnya ya, ada hikmah dan manfaatnya. Nah kemudian selanjutnya yang terakhir, nah ini ada juga di mana kita dalam membentengi anak di era digital ini, kita harus memberikan prasyarat ya, prasyarat kepada anak. Ya kalau tadi memberikan motivasi, memberikan ya istilah intimidasi ataupun ancaman, nah ini yang selanjutnya ada juga kita memberikan prasyarat itu sebelum melakukan sesuatu yang di situ menjadi aktivitas anak, kita berikan prasyarat ini juga boleh.
Nah, jadi sebelum kamu bermain, sholat dulu. Nah, ada syaratnya ya. Sebelum sampean lihat HP, baca surat dulu. Nah, seperti itu. Itu yang saya lakukan ya. Saya lakukan. Jadi apa yang saya sampaikan ini mudah-mudahan menjadi motivasi kita semua, dan insya Allah juga saya lakukan ya dalam proses ya, masih proses bagaimana mudah